Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1275. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ji Tianguang itu adalah binatang buas, dia bahkan rela membunuh keturunannya sendiri, kata Ji Tianyao. Mendengar itu semua orang tampak aneh ketika mendengarnya. Sial, mengatakan bahwa Ji Tianguang tidak sebaik binatang buas. Lalu bagaimana dirinya sendiri Ji Tianyao? Ji Tianqi dan Ji Xinyi itu adalah keturunannya, anak dan cucunya. Tetapi Ji Tianyao bahkan langsung membunuh mereka untuk mencegah Ji Tianguang melahap mereka. Dan sekarang, Ji Tianyao menghina Ji Tianguang sebagai binatang buas. Lalu, apakah dirinya binatang buas di atas binatang buas? Karena Ji Tianyao bahkan lebih buruk daripada Ji Tianguang. Anak muda, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan dengan keturunan saya dari keluarga Ji. Tapi maaf, Ji Tianyao ini adalah keturunan yang tidak bermoral dan berambisi seperti serigala. Dan leluhur ini hanya bisa menelan kedua orang ini. Jangan salahkan saya, salahkan saja Ji Tianyao itu, kata Ji Tianguang. Dan setelah mengatakan itu, Ji Tianguang terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, dan boom, suasana menakutkan zaman kuno berkembang darinya. Itu dekaden tetapi penuh aura yang kuat, membumbung ke langit langsung bergulir ke arah Jiryu dan Jiwuxu. Qinchen, kata Shenggong Tianjun. Tatapan Shenggong Tianjun memadat dan dia menatap Qinchen. Jika dia tidak melakukan apapun sekarang, maka Jiryu dan Jiwuxu pasti akan berada dalam bahaya. Namun Qinchen tetap saja tenang. Qinchen hanya mencibir. Shenggong Tianjun mendongak dengan rasa ingin tahu. Dan saat kemudian, ledakan. Saya melihat napas Ji Tianguang tiba-tiba menurun, dan kekuatan bergulir langsung turun kepada Jiryu dan Jiwuxu. Tetapi saat berikutnya, semua orang berubah warna. Boom! Setelah aura mengerikan ini menimpa Jiryu dan Jiwuxu, keduanya bahkan tidak terguncang sama sekali. Itu bahkan tidak ditelan oleh Ji Tianguang. Mustahil, kata Ji Tianguang. Dia meraung. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas betul bahwa Jiryu dan Jiwuxu masuk ke dunianya. Jelas sekali dia telah menjebak satu sama lain sebelumnya. Dan dia bisa menelannya kapan saja. Namun kenapa dia tiba-tiba kehilangan hubungan kontak dengan Jiryu dan Jiwuxu? Hal ini pun sepenuhnya merubah ekspresinya. Dan pada saat ini orang lain yang hadir juga terkejut dan memandang Qinchen satu demi satu. Pada saat ini bahkan si idiot pun pasti akan mengerti dan tahu bahwa ini harus dilakukan oleh Qinchen. Tetapi yang membuat mereka bertanya-tanya bagaimana Qinchen melakukannya. Apa? Saat ini Ji Tianguang meraung. Saya tidak percaya, leluhur. Dapat kita lihat bahwa aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan dalam sekejap tubuh Ji Tianguang melonjak dengan aura darah yang menakjubkan. Kekuatan asli dari binatang naga dan hantu Raja Merak Huanglin tertarik. Ji Tianguang ini sebenarnya menggunakan darahnya sendiri untuk mengerahkan dua sumber untuk menghancurkan Jiryu dan Jiwuxu. Namun di saat berikutnya wajahnya berubah, karena tidak peduli bagaimana dia membujuk dua asal muasal kacau yang sebelumnya sepenuhnya menerima dari kendalinya. Itu saat ini telah sepenuhnya di luar kendalinya. Kejutan ini sangat misterius dan seluruh tubuhnya tegak. Tidak hanya kaget, Ji Tianyao juga berubah warna. Karena niat awalnya adalah menelan Ji Tianguang lalu menggabungkan kekuatan asli monster naga lilin hitam dan Raja Merak Huanglin untuk menerobos ranah supreme. Tetapi pada saat ini di aula Yin dan Yang, kedua kekuatan ini berubah menjadi dua aliran deras. Dengan cepat melonjak menuju ke tubuh Jiryu dan Jiwuxu. Tubuh lesu Jiryu dan Jiwuxu yang semula koma saat ini meningkat pesat. Gemuruh, ini seperti sebuah transformasi. Wah, apa yang kamu lakukan? Ji Tianguang dan Ji Tianyao saat ini sama-sama memandang Qinchen dengan marah. Bunuh. Ji Tianyao berubah warna. Sebelumnya dia mencoba membuat Qinchen mencegah Ji Tianguang membunuh Jiryu dan Jiwuxu. Tetapi saat ini dia akhirnya mengambil inisiatif untuk mundur dan membunuh. Karena keduanya dapat melihat bahwa saat ini naga lilin hitam ini kekuatan asli dari binatang buas dan Raja Merak Huanglin
itu ditelan seluruhnya oleh Ji Wuxu dan Ji Ruyu. Tuan Shen Gong Tianjun, Anda hentikan Ji Tianguang itu dan Ji Tianyao serahkan kepadaku, kata Qin Chen. Dia melihat ini, wajahnya menjadi dingin. Melesat, dia langsung pergi ke aula Yin dan Yang untuk membunuh Ji Tianyao. Segera pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen. Pedang itu berubah menjadi guntur dan kilat menyambar ke arah Ji Tianyao. Dan setelah Ji Tianguang kehilangan penindasan Ji Tianyao, dia juga mendapat napas lega. Kekuatan supremnya pecah sepenuhnya. Leluhur tua Ji, karena kamu telah meninggal selama bertahun-tahun, mengapa repot-repot untuk bangkit lagi? Kata Shen Gong Tianjun. Dia terkekeh seraya melangkah ke aula Yin dan Yang. Pada dirinya, 9 puncak harta karun Tianjun muncul dan berubah menjadi bentuk formasi yang bergemuruh, langsung menjebak Ji Tianguang untuk menghancurkannya. Hanya seorang junior menyingkir untukku, kata Ji Tianguang. Dia meraung dengan aura kuno yang bermekaran pada tubuhnya. Dia mencoba menerobos penindasan Shen Gong Tianjun. Namun Shen Gong Tianjun mendesak 9 harta surgawi tertingginya. 9 harta surgawi ini, harta karun tertinggi itu, dapat menekan Ji Tianguang. Mungkin jika Ji Tianguang berada di masa kejayaannya, harta itu mungkin tidak akan bisa ditekan. Tetapi pada saat ini Ji Tianguang sangatlah lemah, dan kemudian harta tingkat surgawi itu langsung menekan Ji Tianguang. Sial, hancurkan untukku, teriak Ji Tianguang. Dia dengan panik mendesak bayangan merak Raja Huanglin dan juga ular piton di sekitarnya mencoba menekan Shen Gong Tianjun. Namun tidak peduli bagaimana dia memobilisasi kekuatan leluhurnya itu, kedua kekuatan kacau ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, saat ini Qin Chen menebas ke arah Ji Tianyao sambil mencibir. Tetapi Ji Tianyao juga mencibir. Menurutnya, meskipun kekuatan Qin Chen kuat dan dapat membunuh ahli yang kuat, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, Qin Chen itu hanyalah mendekati level tahap akhir Tianjun. Bagaimana Qin Chen bisa memblokir serangan setengah langkah suprem sepertinya? Begitu dia mengangkat kepalanya, dia meraung dan tiba-tiba sosok merak kuno muncul di kampan bergegas menuju Qin Chen. Merak kuno ini meledak dengan aura yang menakutkan dan mendarat tepat di atas kepala Qin Chen, ingin menghancurkan aura pedang yang telah dilepaskan Qin Chen. Sangat kuat, kata Qin Chen yang menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari ranah setengah langkah suprem, hanya napasnya saja, tetapi itu membuat Qin Chen merasa sulit bernapas. Tetapi walaupun begitu, Qin Chen tidak panik sama sekali. Tolong kepada kedua senior untuk mengambil tindakan, kata Qin Chen. Dia berkata kepada kehampaan. Hahaha, bocah ras manusia, kamu bisa melihat melalui penyamaran penantianku. Kamu sangat baik. Mengaum, suara auman tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Dan kemudian dua aura kekacauan yang menakutkan muncul dengan cepat membentuk pertahanan kacau di depan Qin Chen. Ledakan selanjutnya, serangan Ji Tianyao meledak di atas pertahanan yang kacau di depan Qin Chen. Dan kemudian semua orang mendengar suara ledakan, lalu sosok merak kuno itu runtuh sepenuhnya. Mustahil, kata Ji Tianyao melihatnya. Dia saat marah. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya melihat dunia di sisi lain. Ji Tianguang juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Saya kemudian melihat dua sosok kacau muncul dari langit tak berujung. Kedua sosok ini agung dan besar, langsung menyelimuti seluruh aula Yin dan Yang. Itu adalah, semua orang melihat ke atas dengan takjub dan lalu melihat dua aura kekacauan yang mengerikan melonjak di langit. Dan kemudian dua sosok menakutkan yang menutupi langit dan matahari pun muncul di sana. Seekor naga besar melayang di antara langit dan bumi, dan di sisi lain ada bayangan darah yang kacau seperti dewa dan monster. Dua aura mengerikan langsung ditekan dan semua orang yang hadir langsung menghirup udara dingin. Mereka semua mundur dan nampak terkejut. Itu, banyak orang yang melihatnya nampak ngeri. Ahli Supreme, ini jelas merupakan napas dari ahli Supreme. Saat ini bahkan Shen Gong Tianjun pun yang melihatnya mengerutkan kening. Dia menatap ke langit dengan seksama. Dalam dua bayangan hantu ini, dia merasakan napas suprem yang menakutkan. Dan napas suprem ini bahkan melampaui dirinya. Makhluk kekacauan, ahli teratas kekacauan kuno. Hati Shen Gong Tianjun langsung bergetar dan penglihatannya jauh melampaui orang biasa dan dia dapat melihatnya secara sekilas. Secara alami dia dapat melihat bahwa dua sosok besar di depannya pastilah makhluk kacau. Dan mereka adalah makhluk kacau tingkat suprem, bahkan itu di atas para suprem biasa. Dari mana datangnya dua makhluk kacau suprem itu?
Kata Senggong Tianjun. Dia pun segera memandang Qin Chen dengan curiga. Apakah kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan Qin Chen? Junior Qin Chen telah bertemu kedua senior, kata Qin Chen di aula Yin dan Yang. Qin Chen memberi hormat kepada kedua sosok itu dengan sangat hormat. Hah, bocah ras manusia, kamu sangat baik. Saat kamu memasuki tempat ini sebelumnya, kamu seharusnya sudah merasakan bahwa aku sedang ada di sini, kata makhluk kacau seperti naga itu. Napas supreme terpancar darinya langsung mengejutkan keabadian. Dan wajah Ji Tianyao juga Ji Tianguang saat ini, mereka berubah drastis dan wajah mereka bahkan menjadi pucat. Karena mereka merasakan bahwa ini adalah tekanan mengerikan dari lubuk jiwa dan garis keturunan. Itu turun kepada mereka berdua dengan kuat, menekan kekuatan di tubuh mereka berdua. Makhluk kekacauan ini jelas merupakan makhluk kacau tingkat leluhur supreme. Ji Tianyao dan Ji Tianguang pun seketika menghirup udara dingin. Dua senior, kamu... Ji Tianguang dan Ji Tianyao gemetar. Sementara keluarga Ye, keluarga Jiang dan semua ahli teratas yang hadir pun juga dibuat terkejut ketika melihatnya. Dengan keterkejutan di mata mereka, mengapa tiba-tiba dua ahli teratas tingkat supreme muncul di sini? Terlebih lagi wakil pemimpin Tianzhuo, Tuan Muda Qin Chen dari Tianzhuo, sepertinya sudah mengetahuinya sejak awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Beritahu Anda, nenek moyang ini adalah nenek moyang dunia kuno ini. Anda bisa memanggil saya leluhur naga tertinggi, kata bayangan hantu berbentuk naga itu. Yang ini adalah leluhur darah tertinggi dengan kekuatan. Ya, itu sedikit lebih buruk dari nenek moyangnya, tapi itu jauh lebih kuat dari binatang naga lilin hitam dan sejenisnya, kata bayangan naga itu. Napasnya keluar langsung mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Pada saat yang sama, sosok seperti Dewa Naga itu muncul dan transmisi suaranya dengan cepat terdengar di telinga Qin Chen. Nah, Qin Chen, kami sedang berakting. Tentu saja kita harus lebih agresif, tidak masalah, kata leluhur naga. Tuanku, leluhur naga ini, barang lama ini terlalu keterlaluan. Dia memanfaatkan ini. Itu sangat arogan. Ketika Anda melihatnya ke belakang, Tuan harus memberinya pelajaran yang baik, kata leluhur darah. Darah tua, apa yang kamu bicarakan, omong kosong, kata leluhur naga. Dia berkata dengan marah. Kedua orang ini bukanlah orang lain, mereka adalah leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah. Sebelumnya, ketika Qin Chen memasuki aula ini dan ketika dia melanggar larangan, dia melihat beberapa petunjuk. Ada leluhur naga yang agung dan leluhur suci Sungai Darah. Segala sesuatu yang dia lakukan Ji Tianguang dengan mudah diketahui oleh kedua makhluk kacau itu. Oleh karena itu, ketika Ji Xini dalam keadaan koma dan berpura-pura melanggar larangan, Qin Chen membiarkan leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah untuk diam-diam memasuki aula Yin dan Yang ini. Di aula ini, kekuatan asli dari dua makhluk kacau, yaitu binatang naga lilin hitam dan Raja Merak Huanglin, langsung didominasi oleh kekuatan leluhur naga Hong Huang dan juga leluhur suci Sungai Darah. Mereka secara diam-diam melakukannya. Mereka berdua menyelinap masuk dan diam-diam mengendalikan aula Yin dan Yang ini dan juga melindungi Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Inilah alasan mengapa Qin Chen selalu tenang dari awal. Dengan kendali kekuatan kekacauan oleh naga leluhur Hong Huang dan juga leluhur suci Sungai Darah di aula Yin dan Yang ini, bahkan ahli supreme mungkin bukan lawan dari keduanya. Leluhur naga tertinggi, leluhur darah tertinggi. Dalam semua orang yang hadir, 4 keluarga besar alam kuno saling memandang, dan Xiao Wujin serta yang lainnya juga tercengang. Apakah mereka memiliki warisan dua makhluk kacau di alam kuno? Namun di zaman kuno ada banyak makhluk kacau di dunia kuno dan sangat sulit untuk membedakannya. Dua senior, tempat ini adalah tempat leluhur saya dari keluarga Ji jatuh. Kamu, kata Ji Tianguang. Dia buru-buru berkata, di mana leluhur keluarga Jimu jatuh? Itu hanyalah kotoran, kata leluhur naga. Dia mengutuk. Saat itu, Raja Merak Huanglin dan binatang naga lilin hitam adalah bawahanku. Nenek moyangmu itu adalah bawahanku. Sekarang bawahanku telah jatuh dan secara alami asal-usulnya akan ditarik kembali olehku. Sebenarnya saya sudah mengamati sejak lama, walaupun aku bisa menelan kekuatan kedua bawahanku. Namun dengan kekuatanku percuma saja jika aku menelan kedua bawahanku dan tidak akan bisa meningkatkan banyak kekuatanku. Namun sekarang aku akan memberikan kedua
kekuatan aura kacau kedua bawahanku itu kepada kedua murid keluarga Ji ini. Kedua murid keluarga Ji ini soleh, berani, dan strategis. Saya sangat puas. Di sini, saya menunggu keputusan untuk memberikan kekuatan asli bawahan di bawah komando saya kepada dua pahlawan umat manusia ini. Kata leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Mereka berteriak bersama dan tiba-tiba ledakan. Kekuatan dingin yang menakutkan dari binatang naga lilin hitam seketika seperti lautan. Dengan bantuan leluhur darah yang tak ada habisnya, dia dan cepat menyatu ke dalam tubuh Jiwuksu. Seketika Jiwuksu mengeluarkan raungan yang tajam dan kekuatan gelap dan dingin dari monster naga lilin hitam itu terus mengembun padanya dan terus memasuki tubuh Jiwuksu. Napas kematian menyebar. Inilah aturan kematian, sumber kematian. Itu sebenarnya adalah dari binatang naga lilin hitam, perpaduan yang sempurna. Ledakan aura di tubuh Jiwuksu dengan cepat naik. Pada saat ini, Jiwuksu langsung menerobos ke ranah yang mulia bumi dalam satu gerakan. Tetapi itu tidak berhenti, karena itu saat ini masih terus meningkat. Di sisi lain ada ledakan lainnya. Kekuatan Raja Merak Wanglin juga ditanamkan ke dalam tubuh Jiruyu oleh leluhur naga Honghuang. Segera di dalam tubuh Jiruyu, kekuatan mengerikan dengan cepat memadat. Itu membuat aura Jiruyu naik dengan sangat cepat. Puncak ranah yang mulia Pana, ahli yang mulia bumi, dan kemudian ahli yang mulia bumi tahap tengah. Terlihat dengan mata telanjang, aura lemah dari Jiruyu dan Jiwuksu saat ini terus-menerus diperkaya, dan aura mereka berdua terus-menerus membaik secara cepat. Tidak, ketika Ji Tianguang dan Ji Tianyao melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berdua berteriak dan marah. Boom! Keduanya segera bergegas menuju leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Asal mula kekacauan ini adalah milik mereka, dan begitu Jiruyu dan Jiwuksu menelannya, maka tata letak mereka, rencana yang telah disiapkan selama miliaran tahun ini akan sia-sia. Cari mati! Leluhur naga dan leluhur suci sungai darah berteriak bersama. Dua kekuatan kuat langsung ditekan. Bergemuruh formasi kekacauan kuno ini. Itu sebaliknya, itu berbalik ke arah penindasan. Langsung menindas Ji Tianguang dan Ji Tianyao. Tidak, Ji Tianguang dan Ji Tianyao meraung, tetapi mereka tidak berdaya. Alasan mengapa keduanya begitu kuat justru karena mereka telah menyerap kekuatan mengerikan dari burung merak Raja Wanglin dan juga naga hitam. Namun sekarang di bawah penindasan leluhur naga dan leluhur suci sungai darah, kekuatan di kedua tubuh mereka dengan cepat ditekan dan terus-menerus menghilang. Serangkaian aura kuno yang kacau naik ke langit dan berubah menjadi lautan luas membanjiri dunia. Sementara di luar aula Yin dan Yang, Xiao Jin dan orang kuat lainnya semuanya terkejut dan terbang keluar. Tetapi aura kekacauan meresap di depannya. Tetapi itu tidak ada petunjuk sama sekali. Di aula Yin dan Yang, Qin Chen dengan cepat mengirimkan suaranya kepada Sengong Tianjun. Tuan Sengong Tianjun, Ji Tianguang ini akan diserahkan kepada Anda, kata Qin Chen. Mendengar itu, Sengong Tianjun segera melirik ke arah Qin Chen dengan garis hitam di wajahnya. Orang ini sebenarnya memerintahkan dirinya. Apakah dia yang merupakan ketua Tianjuo ataukah Qin Chen yang merupakan ketua Tianjuo? Namun meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi sang pemimpin Tianjuo Sengong Tianjun menjalankan perintah Qin Chen. Dia menggoyangkan sosoknya dan datang dengan cepat ke depan Ji Tianguang. Gemuruh, 9 harta surgawi teratas ditekan bersama-sama dan Ji Tianguang langsung diselimuti. Tuan Sengong Tianjun, Ji Tianguang meraung. Jika Tianjuo-mu bersedia membantuku, orang ini bersedia memberi perintah kepada seluruh keluarga Ji untuk dikendalikan oleh Tianjuo-mu, kata Ji Tianguang. Kali ini dia tidak bisa terlalu banyak memikirkannya. Saat ini dia telah kehilangan berkah dari asal-usul dua makhluk kacau itu dan juga telah kehilangan kekuatan supremnya. Selain itu dia juga telah ditekan oleh leluhur naga dan leluhur suci sungai darah dan dia tidak bisa melawan. Pak tua keluarga Ji, bagaimana aku peduli dengan keluarga Ji-mu? Apakah kamu pikir keluarga Ji-mu itu penting? Kata Sengong Tianjun. Dia dengan dingin mendengus. Dia tidak memperhatikannya. Aura supremnya pecah dan langsung menekan Ji Tianguang. Di sisi lain, sosok Qin Chen berkedip-kedip dan dia langsung mendatangi leluhur Ji Tianyao. Tekan. Di tangan Qin Chen, pedang karat misterius muncul. Itu langsung menekan dan memotong ke arah Ji Tianyao.
Hah, kursi ini bukan sampah seperti Jitian Guang. Anda ingin menekan saya, konyol, kata Jitian Yao. Dia meraung. Dia adalah ahli setengah langkah Supreme. Dia mungkin tidak akan bisa menghadapi ahli Supreme seperti Shen Gong Tianjun, tetapi dia secara alami tidak takut kepada Qin Chen. Tatapan Jitian Yao berkilat. Dia berpikir, mustahil baginya untuk menerobos ranah Supreme saat ini karena dia tidak bisa menelan sumber makhluk kacau itu. Namun setelah menelan darah Jitian Qi dan yang lainnya, dia juga mendapat banyak manfaat. Selama dia bisa melarikan diri dari sini dan mencapai ranah Supreme di masa depan, maka itu mungkin ada harapan.